Semangat sih. Iya. Anjing. Gila cambakannya. Kali ini kami diundang oleh dealer Nissan Surabaya untuk mencoba langsung mobil listrik mereka, yaitu Nissan Leaf. Nissan Surabaya mengadakan event Dare to Go Electric. Di masa mendatang, Nissan akan lebih sering memperkenalkan produk-produk elektrifikasinya kepada masyarakat. Asal tahu saja, Nissan Global telah menyiapkan 252 triliun untuk mengembangkan industri mobil listrik di dunia. Itu artinya, Nissan telah benar-benar serius di dalam mengembangkan industri mobil listrik, meskipun beberapa mobil konvensional bensin masih dijual seperti Nissan Magnite dan Nissan Livina. Di Surabaya, Nissan Leaf dijual dengan harga 695 juta untuk single tone, dual tone 697 juta. Nissan menyediakan dua macam colokan listrik untuk mengecas mobil ini di rumah ataupun di tempat SPKLU. Tentu saja, mobil ini gas buangnya nol karena tidak mengeluarkan asap. Sebagai mobil hatchback, Nissan Leaf mempunyai ukuran yang bongsor, termasuk isi volume bagasinya. Besar sekali, hampir semuanya bisa kita masukkan. Mulai tas golf, tas belanja, apapun bisa masuk di sini. Untuk sekali pengisian daya listrik, mobil ini bisa menempuh sejauh 311 km lebih ya. Dan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali mungkin yang pergi keluar kota. Mobil ini mempunyai torsi yang instan, tanpa gradual ya. Sebesar 320 Nm itu setara dengan mobil 3000 cc. Untuk ngecasnya cukup 1 jam, mode fast charging, sedangkan normalnya 5-7 jam. Gak perlu pusing biaya servis, karena ongkos servis dan spare part-nya gratis selama 5 tahun. Sebagai salah satu pionir mobil listrik di dunia, Nissan Leaf ditahbiskan sebagai mobil listrik paling laris dengan terjual sebanyak 500 juta unit atau 500.000. Mobil ini berpenggerak roda depan dan hanya mempunyai satu percepatan saja. Tidak seperti mobil konvensional yang punya gearbox 5 percepatan atau 6 percepatan. Untuk rodanya, Nissan Leaf menggunakan ban ukuran 17 in. Mengendarai mobil ini di dalam kabin tidak terdengar suara mesin sama sekali, karena memang tidak ada mesinnya. Kayak yang dorong manusia, nggak ada mesinnya. Meskipun mobil listrik, tapi desain dashboardnya tidak terlalu futuristik. Displaynya masih ada display analog dan digital. AC-nya single zone dan pengaturannya sudah digital. Di dekat daerah tuas transmisi ini terdapat pengaturan drive mode, yaitu untuk eco mode dan untuk e-pedal. Kalau menggunakan e-pedal, kita bisa dengan leluasa menggunakan mobil ini tanpa rem. Artinya kalau pedal gas itu dilepas, dia akan berangsur-angsur mobil menjadi pelan sehingga sampai berhenti sendiri. Jambakan akselerasinya luar biasa sekali, instan dari detik pertama, bukan RPM pertama ya, detik pertama. Sayangnya dalam uji coba singkat kali ini kami tidak bisa memacunya secara maksimal karena jalannya cukup pendek. Tapi dari Nissan sendiri mengklaim bahwa akselerasi mulai 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam 7,9 detik dan kecepatan maksimumnya mencapai 150 km per jam. Dengan penggunaan ekonomis, mobil ini mempunyai kehematan 7 km per kWh atau bila dirupiahkan kurang lebih menjadi Rp200 per kilometer. Itu jauh lebih irit daripada mobil biasa yang dirupiahkan per kilometer bisa mencapai 500 atau Rp1.000. Gak usah khawatir soal banjir atau hujan, mobil ini gak akan konslet. Sama seperti Magicom,
yang ada airnya nggak mungkin bisa konslet. Belum ada sejarah mobil listrik rusak karena banjir atau hujan. Setir mobil ini mantap, bergaya sporty dan enteng, serta radius putarnya yang kecil, jadi untuk bermanuver di dalam kota rasanya enak sekali. Dengan sejumlah fitur unggulan, tentunya mobil ini bisa menjadi andalan sehari-hari. Contohnya adalah collision warning dan emergency braking yang sangat bermanfaat untuk mencegah kecelakaan. Mobil ini punya cruise control, tapi sayangnya belum adaptif. Padahal kami mengharapkan mobil dengan harga 600 jutaan sudah mempunyai adaptif cruise control. Ada sebagian customer yang mengkhawatirkan soal baterai, padahal Nissan sendiri memberikan garansi baterai selama 8 tahun. Dan kami yakin, 8 tahun yang akan datang, industri mobil listrik dan industri baterai akan semakin lebih murah. Baik pemirsa, sekian obrolan tentang mobil listrik dari kami. Segera datangi dealer Nissan terdekat di kota Anda bila penasaran bagaimana merasakan sensasi akselerasi dari mobil listrik. Untuk di Surabaya, pastikan mendapatkan diskon terbaik. Sampai jumpa. miring ke kedua sisi. Ini membantu pengguna yang tidak terbiasa berkendara dengan mobil seperti anak-anak dan orang tua dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk mabuk kendaraan. Dan berkat suspension stroke yang panjang, membuat ban lebih memiliki kontak dengan permukaan, sehingga membuat pengendaraan off-road lebih mudah. Bagian ini menunjukkan bagaimana New Expander lolos dari ban yang selip. Ban bagian depan kini ditempatkan pada roller untuk menunjukkan dalam kondisi selip. Mobil ini memiliki sebuah mekanisme meloloskan diri pada waktu mobil terjebak, seperti dalam kondisi gundukan atau lumpur dalam. Mobil ini menggunakan sebuah sistem pengendalian traksi yang secara elektronis menghentikan selip dengan cara menginjak pedal gas hingga Anda dapat lolos. Fitur yang dapat diandalkan seperti ini menawarkan manfaat yang besar ketika Anda sedang berada dalam masalah. New Expander dilengkapi dengan mesin 1,5 liter yang dipadukan dengan transmisi CVT. Bahkan, pada kemiringan 30 derajat ini, ban depan mencengkeram kokoh permukaan dan melaju tanpa adanya kondisi ban slip. Selain itu, transmisi CVT baru ini menggunakan kecepatan mesin yang paling efisien dan jarak torsi, sehingga kekuatan mesin dapat disalurkan ke permukaan jalan, bahkan pada tanjakan dengan kemiringan curam seperti ini. Anda dapat mengharapkan pengalaman berkendara yang powerful dan dapat diandalkan.
Secara mudah dapat dijelaskan bahwa New Expander merupakan sebuah mobil yang dapat dikendarai dengan nyaman dan aman pada berbagai kondisi jalan, dari jalanan aspal yang rata hingga jalanan dengan permukaan yang kasar. Sebagai contoh, baik pada hari yang cerah ataupun dalam kondisi hujan deras, mobil ini menawarkan ground clearance yang sangat cukup, sehingga Anda dapat berkendara dengan aman tanpa terlalu khawatir tentang permukaan jalan. Dan dengan 3 baris kursi, seluruh keluarga dapat menikmati perjalanan jarak jauh bersama-sama. Bahkan dengan kapasitas penuh 7 penumpang, mobil ini menawarkan suspension stroke yang cukup untuk pengendaraan yang nyaman pada berbagai permukaan jalan. New Expander memiliki bodi yang solid dengan pengendalian yang luar biasa. Mobil ini bahkan merespon dengan cepat ketika Anda perlu menghindari rintangan. Dan tingkat cengkraman dari keempat bannya cukup kuat untuk memastikan mobil melaju dengan stabil. New Expander juga memiliki diameter shock absorber belakang yang lebih besar. Jadi, bila Anda membawa banyak muatan ataupun seluruh keluarga, mobil ini memberikan kenyamanan berkendara dengan suspension stroke yang cukup untuk melaju sangat stabil. Terima kasih. Saya harap Anda akan menikmati New Expander. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Classy banget. Ini baru namanya skuter berkelas. Iya dong, Yamaha Fazio. Beda kan? Skuter ini memiliki desain yang unik, karakter yang berbeda, dan stylish banget. Langsung kebayang deh gimana outfit gue bareng Fazio. Yoi, ini tuh masuk banget berbagai style lo. Karena Yamaha Fazio itu simple tapi modern. Speedometernya, oh my god, gue suka banget. Untuk speedometernya itu udah full digital. Banyak banget fiturnya. Dan lo bisa connecting ke smartphone. Tapi ada yang lebih gila. Apa tuh? Ini desainnya. Wow, kelas banget. Gue udah yakin lo pasti suka banget sama desainnya. Mulai dari lampu depan hingga lampu belakang emang beda banget. Dan gak cuma unik, tapi headlampnya udah full LED. Jadi lo gak usah ragu lagi, bikin style lo semakin berkelas bersama Yamaha Fazio, keluarga Resi Yamaha. Halo Van, ini keren sih smart, tapi anti ribet nggak? Wih, itu pakai smart key. Iya dong, smart banget kan? Jadi lo gak perlu ribet tuh bawa kunci motor. So yesterday. Yamaha Fazio ini pakai smart key. Ada answer back-nya juga lagi. Jadi lo gak ribet nyari di mana lokasi parkir motor lo. Experience yang lo dapet gak usah bawa mobil premium kan? Udah gitu, bagasinya gede, 17,8 liter. Wih, selain stylenya cocok buat gua, fiturnya juga kelas banget ya. Pas banget nih buat gua. Gua bisa naruh sneakers kesayangan gua di sini dan barang lainnya ya. Nah, ada lagi nih kejutan buat lo. Double hook carabiner. Taruh barang apapun, tetap aman dan nyaman. Ini ada tempat minumnya juga lagi ya? Lengkap kan fiturnya? Nah, lo jangan seneng dulu. Gue ada lagi nih kejutan buat lo. Apa lagi nih? Nah, Yamaha juga nyediain berbagai aksesoris yang bisa lo custom untuk berbagai kebutuhan lo. Sampai bebasin ekspresi lo dengan custom panel aksesoris ini. Berkelas banget gak tuh? Wah, gokil. Berkelas banget. Ya dong, Yamaha Fazio kan keluarga Classy Yamaha. Pastinya bikin lifestyle lo semakin berkelas. Buat gue yang suka jalan-jalan, emang cocok ya? Cocok dong, karena Yamaha Fazio ini sudah 125 cc. Nah, ini tenaganya kuat banget. Lo gak perlu khawatir lagi kalau nemuin tanjakan. Kalau gue mau posting foto nih, terus tiba-tiba handphone gue lobet, itu gimana dong? Gak usah khawatir. Gue kasih lihat. Biar HP lo always on, lo bisa nyolokin di sini, charger di sini, dan ini ada space yang gede banget buat naruh HP lo di sini. Wah, Classy banget. Classy paling ngerti gue banget ya. Iya dong. Nah, buat para kaum wanita nih, ini tuh motor yang paling ringan di kelasnya. Space-nya luas, tetap stabil, dan memiliki roda yang lebar dan tubles lagi.
Duh, ada nggak ya yang bisa ngertiin aku kayak motor ini? Gue kali. Tapi jangan lupa, ini tuh sudah dilengkapi dengan Brain Hazard Lamp. Ini motor kelas banget. Cocok banget kali ya buat gue. Iya dong. Ini tuh crazy banget karena Yamaha Fazio itu bikin kita nyaman banget dan cocok banget buat lo yang berkelas. Ini motor looknya kelas banget. Nah, about it. Tapi apa ramah lingkungan? Pastinya dong, udah saatnya kita jadi generasi muda yang peduli lingkungan bareng Yamaha Fazio. Karena Yamaha Fazio ini adalah skuter matic pertama di kelasnya yang menggunakan mesin Blue Core Hybrid 125. Kamu bisa tetap tampil stylish, sekaligus hemat dan ramah lingkungan. Wah, ngebantu kita untuk efisiensi bahan bakar dong ya. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Dalam kondisi normal, baterai berfungsi untuk menghidupkan sepeda motor. Dan setelah hidup, daya baterai akan diisi atau di-charge kembali oleh Smart Motor Generator. Pada mesin Blue Core Hybrid 125 ini, Electric Power Assist Start yang bersumber dari daya baterai berfungsi untuk membantu tarikan awal mesin selama 3 detik pertama dengan menggabungkan dua sumber tenaga, yaitu tenaga yang dihasilkan oleh mesin dan Electric Power Assist Start yang manfaatnya semakin terasa terutama saat di jalan menanjak atau berbonceng. Jadi nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga bertenaga dan semakin irit bahan bakar. I'm impressed. So classy. Tentu dong. Nah, di Blue Core Hybrid 125 ini juga terdapat fitur Stop and Start System, membuat motor ini semakin irit bahan bakar. Dan mesinnya akan otomatis berhenti bila kita berhenti selama 5 detik. Begitu juga dengan Smart Motor Generator. Pada saat dinyalakan, suara mesinnya sangat halus dan nyaris tidak terdengar. Satu lagi, ada one push start. Begitu sekali tekan, mesinnya langsung nyala. Canggih kan? Wow, Blue Core Hybrid 125 ini emang bener-bener lebih handal ya. Tar dulu, ngomong-ngomong soal ramah lingkungan, gak berhenti sampai situ aja. Kita juga bisa pakai gadget kita buat berkontribusi tetap ramah lingkungan. Wah, smart banget. Gimana tuh caranya? Jadi, kita bisa memantau pemakaian bahan bakar motor kita melalui aplikasi Y-Connect yang terkoneksi secara real-time antara smartphone kita dengan Yamaha Fazio. Nah, aplikasi Y-Connect ini juga bisa mengetahui lokasi terakhir parkir motor kita, sampai notifikasi pesan dan telepon smartphone kita juga. Motor ini emang beda kelas. Tentu dong, saatnya jadi generasi muda yang smart dan berkelas bareng Yamaha Fazio, a family of classy Yamaha. Yamaha Fazio Hybrid Connected, Power up your life. Welcome to the classy Yamaha's world. It's showtime! Bebasin diri lo! Bebasin ekspresi lo! Karena keren itu, kita yang nentuin! Feel the energy of classy Yamaha. Fiturnya up to date. Koneksi always on. Dengan teknologi New Blue Core Hybrid 125. Kemana aja, siapa aja, makin seru bareng Fazio. Feel the hype, get the vibes. Yamaha Fazio, color up your life. Yamaha, semakin di depan. Let's get up. Semangat sih. Iya. Gila cambakannya. Kali ini kami diundang oleh dealer Nissan Surabaya untuk mencoba langsung mobil listrik mereka yaitu Nissan Leaf. Nissan Surabaya mengadakan event Dare to Go Electric.
Di masa mendatang, Nissan akan lebih sering memperkenalkan produk-produk elektrifikasinya kepada masyarakat. Asal tahu saja, Nissan Global telah menyiapkan 252 triliun untuk mengembangkan industri mobil listrik di dunia. Itu artinya, Nissan telah benar-benar serius di dalam mengembangkan industri mobil listrik, meskipun beberapa mobil konvensional bensin masih dijual seperti Nissan Magnite dan Nissan Livina. Di Surabaya, Nissan Leaf dijual dengan harga 695 juta untuk single tone, dual tone 697 juta. Nissan menyediakan dua macam colokan listrik untuk mengecas mobil ini di rumah ataupun di tempat SPKLU. Tentu saja, mobil ini gas buangnya nol karena tidak mengeluarkan asap. Sebagai mobil hatchback, Nissan Leaf mempunyai ukuran yang bongsor, termasuk isi volume bagasinya. Besar sekali, hampir semuanya bisa kita masukkan. Mulai tas golf, tas belanja, apapun bisa masuk di sini. Untuk sekali pengisian daya listrik, mobil ini bisa menempuh sejauh 311 km lebih ya. Dan itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kecuali mungkin yang pergi keluar kota. Mobil ini mempunyai torsi yang instan, tanpa gradual ya. Sebesar 320 Nm itu setara dengan mobil 3000 cc. Untuk ngecasnya cukup 1 jam, mode fast charging, sedangkan normalnya 5-7 jam. Gak perlu pusing biaya servis, karena ongkos servis dan spare part-nya gratis selama 5 tahun. Sebagai salah satu pionir mobil listrik di dunia, Nissan Leaf ditahbiskan sebagai mobil listrik paling laris dengan terjual sebanyak 500 juta unit atau 500.000. Mobil ini berpenggerak roda depan dan hanya mempunyai satu percepatan saja. Tidak seperti mobil konvensional yang punya gearbox 5 percepatan atau 6 percepatan. Untuk rodanya, Nissan Leaf menggunakan ban ukuran 17 in. Mengendarai mobil ini di dalam kabin tidak terdengar suara mesin sama sekali, karena memang tidak ada mesinnya. Kayak yang dorong manusia, nggak ada mesinnya. Meskipun mobil listrik, tapi desain dashboardnya tidak terlalu futuristik. Displaynya masih ada display analog dan digital. AC-nya single zone dan pengaturannya sudah digital. Di dekat daerah tuas transmisi ini terdapat pengaturan drive mode, yaitu untuk eco mode dan untuk e-pedal. Kalau menggunakan e-pedal, kita bisa dengan leluasa menggunakan mobil ini tanpa rem. Artinya kalau pedal gas itu dilepas, dia akan berangsur-angsur mobil menjadi pelan sehingga sampai berhenti sendiri. Jambakan akselerasinya luar biasa sekali, instan dari detik pertama, bukan RPM pertama ya, detik pertama. Sayangnya dalam uji coba singkat kali ini kami tidak bisa memacunya secara maksimal karena jalannya cukup pendek. Tapi dari Nissan sendiri mengklaim bahwa akselerasi mulai 0 sampai 100 km per jam ditempuh dalam 7,9 detik dan kecepatan maksimumnya mencapai 150 km per jam. Dengan penggunaan ekonomis, mobil ini mempunyai kehematan 7 km per kWh atau bila dirupiahkan kurang lebih menjadi Rp200 per kilometer. Itu jauh lebih irit daripada mobil biasa yang dirupiahkan per kilometer bisa mencapai 500 atau Rp1.000. Gak usah khawatir soal banjir atau hujan, mobil ini nggak akan konslet. Sama seperti Magic Com yang ada airnya nggak mungkin bisa konslet. Belum ada sejarah mobil listrik rusak karena banjir atau hujan. Setir mobil ini mantap, bergaya sporty dan enteng, serta radius putarnya yang kecil, jadi untuk bermanuver di dalam kota rasanya enak sekali. Dengan sejumlah fitur unggulan, tentunya mobil ini bisa menjadi andalan sehari-hari. Contohnya adalah collision warning dan emergency braking yang sangat bermanfaat untuk mencegah kecelakaan.
Mobil ini punya cruise control, tapi sayangnya belum adaptif. Padahal kami mengharapkan mobil dengan harga 600 jutaan sudah mempunyai adaptif cruise control. Ada sebagian customer yang mengkhawatirkan soal baterai. Padahal Nissan sendiri memberikan garansi baterai selama 8 tahun. Dan kami yakin, 8 tahun yang akan datang, industri mobil listrik dan industri baterai akan semakin lebih murah. Baik pemirsa, sekian obrolan tentang mobil listrik dari kami. Segera datangi dealer Nissan terdekat di kota Anda bila penasaran bagaimana merasakan sensasi akselerasi dari mobil listrik. Untuk di Surabaya, pastikan mendapatkan diskon terbaik. Sampai jumpa! miring ke kedua sisi. Ini membantu pengguna yang tidak terbiasa berkendara dengan mobil seperti anak-anak dan orang tua dengan kemungkinan yang lebih kecil untuk mabuk kendaraan. Dan berkat suspension stroke yang panjang, membuat ban lebih memiliki kontak dengan permukaan, sehingga membuat pengendaraan off-road lebih mudah. Bagian ini menunjukkan bagaimana New Expander lolos dari ban yang selip. Ban bagian depan kini ditempatkan pada roller untuk menunjukkan dalam kondisi selip. Mobil ini memiliki sebuah mekanisme meloloskan diri pada waktu mobil terjebak, seperti dalam kondisi gundukan atau lumpur dalam. Mobil ini menggunakan sebuah sistem pengendalian traksi yang secara elektronis menghentikan selip dengan cara menginjak pedal gas hingga Anda dapat lolos. Fitur yang dapat diandalkan seperti ini menawarkan manfaat yang besar ketika Anda sedang berada dalam masalah. New Expander dilengkapi dengan mesin 1,5 liter yang dipadukan dengan transmisi CVT. Bahkan, pada kemiringan 30 derajat ini, ban depan mencengkeram kokoh permukaan dan melaju tanpa adanya kondisi ban slip. Selain itu, transmisi CVT baru ini menggunakan kecepatan mesin yang paling efisien dan jarak torsi, sehingga kekuatan mesin dapat disalurkan ke permukaan jalan, bahkan pada tanjakan dengan kemiringan curam seperti ini. Anda dapat mengharapkan pengalaman berkendara yang powerful dan dapat diandalkan. Secara mudah dapat dijelaskan bahwa New Expander merupakan sebuah mobil yang dapat dikendarai dengan nyaman dan aman pada berbagai kondisi jalan, dari jalanan aspal yang rata hingga jalanan dengan permukaan yang kasar. Sebagai contoh, baik pada hari yang cerah ataupun dalam kondisi hujan deras, mobil ini menawarkan ground clearance yang sangat cukup, sehingga Anda dapat berkendara dengan aman tanpa terlalu khawatir tentang permukaan jalan.
Dan dengan 3 baris kursi, seluruh keluarga dapat menikmati perjalanan jarak jauh bersama-sama. Bahkan dengan kapasitas penuh 7 penumpang, mobil ini menawarkan suspension